acara Leadership Engagement by C2C dan didukung oleh Bank Mega, nasabah Bank Mega Mega First. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih para hadirin yang terhormat. Pada malam yang sangat meriah dan berbahagia hari ini, saya melihat begitu banyaknya wajah-wajah yang tersenyum, mengobrol dengan teman-teman semua, dan hari ini merupakan hari yang sangat spesial sekali karena hari ini C2C atau perusahaan kita yang bernama Coast to Change mengadakan eventnya yang pertama, dan sebuah hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan. Dan tamu-tamu kita yang pertama pada event kita pertama adalah tamu-tamu dari nasabah Mega First. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, perkenalkan nama saya adalah Hugo. Saya adalah MC Anda semua hari pada malam hari ini. Dan pertama-tama saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank Mega terutama dan kepada para nasabah Bank Mega First. Dan hari ini telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara kami, acara C2C Coast to Change Leadership Engagement. Dan pada malam hari ini, terutamanya kita akan mengundang salah seorang dari founder dari C2C dan juga seorang motivator, trainer and consultant bisnis dan ahli strategi perusahaan yang berasal dari Australia, dan namanya adalah Jacob. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah pernah bertemu dan mengenal Jacob, tapi hari ini spesial pada malam hari ini hanya untuk nasabah Bank Mega First dan juga tamu-tamu dari Coast to Change. Hari ini kita akan berbagi apa sih yang mau dibagi sama Jacob hari ini, yaitu topik kita hari ini adalah leadership engagement. Dan sebelumnya mungkin saya akan mempersilahkan kepada Bapak Husni sebagai head of Nasabah Mega First, regional head of Bank Mega, untuk naik ke atas pentas untuk memberikan kesempatan. Yang terhormat Bapak Ibu nasabah Mega First dan tamu undangan yang berbahagia, malam ini hadir juga di tengah-tengah kita senior saya, guru saya, Bapak Ujang Yunus, dirut dari PT Spandra Steel, dan juga teman-teman pengusaha muda yang juga hadir malam ini, yang mungkin saya nggak bisa satu persatu, ya, seperti ada Pak Heri Biadi, Pak Arif, ya, Pak Indra, Pak Peter, ada Pak Sugi, ada Pak Lawi lagi, dan sebagainya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan juga Pak Jacob Matthew yang kami hormati. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjat dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Dan dengan segala rendah hati kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara malam ini, acara talk show. Talk show business leader yang leadership engagement yang merupakan kerjasama antara Mega First Bank Mega dengan perusahaan konsultan C2C. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jacob atas kerjasama sehingga terselenggaranya event pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tepat pada hari ini juga merupakan hari ulang tahun Bank Mega yang ke-46. Ya, tepat hari ini, dan selama 46 tahun Bank Mega melayani masyarakat di Indonesia pada umumnya dan khususnya pada Kota Medan, pada masyarakat Kota Medan. Dan izinkan saya sebagai regional head atas nama Komisaris Deksi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini telah menjadi nasabah loyal Bank Mega, khususnya nasabah Mega First yang hadir pada malam hari ini. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, dan semoga acara talk show ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Husni.
Ya, jadi pada malam hari ini tentu saja kita akan dinner bersama, makan malam bersama, dan makanan yang sedikit terutama dan makanan yang sangat spesial hari ini dan disediakan oleh JW Marriott. Dan nantinya kita akan masuk ke sesi talk show kita. Juga ada yang nanti question and answer dari coach kita, Coach Jacob pada malam hari ini. Dan juga Bapak dan Ibu, hari ini kita juga akan sedikit memberikan door prize. Nah, door prize-nya seperti apa? Kita ada 3 door prize nanti yang akan dibagikan. Jadi bagi Bapak dan Ibu mohon berkenan untuk tetap stay di ruangan. Mungkin saja Anda yang menjadi pemenang door prize pada malam hari ini. Dan untuk itu selanjutnya mungkin kita akan mempersilahkan kembali kepada pihak JW Marriott untuk menyajikan makanan-makanan menu-menu spesialnya hari ini. Dan silakan menikmati sajian dari JW Marriott. Terima kasih. Mega First dan juga tamu-tamu dari C2C, Close to Chains. Dan inilah tiba saatnya acara utamanya pada malam hari ini. Dan acara hari ini itu kita, yang seperti saya telah bilang, kita mempersilakan seorang coach. Kalau biasanya kalau dengar kata nama coach itu adalah pelatih sepak bola, ya. Tapi mohon maaf ketika ngomong sepak bola jangan melihatnya ke saya, karena saya merasa seperti gawang. Jadi hari ini, coach yang hari ini itu bukan coach sepak bola ataupun bola basket, tetapi coach hari ini adalah coach untuk bisnis ataupun perusahaan yang sudah melelang buana ke banyak sekali negara-negara di luar sana. Salah satunya adalah Amerika dan terutama Australia, karena beliau ini berasal dari Australia. Dan kemarin beliau juga jalan-jalan, bukan jalan-jalan sebenarnya, tetapi memberikan coach atau training-training ke perusahaan-perusahaan multinasional dan international base, dan itu sampai ke India, juga sampai ke New Zealand, Malaysia, dan juga berbagai negara lainnya. Dan kali ini beliau hadir di sini pada malam hari ini di Medan khususnya, dan hanya untuk Anda sekalian nasabah Bank Mega First. Tepuk tangan dong untuk Bank Mega yang hari ini benar-benar memberikan kesempatan kepada kita Close to Chains untuk mengundang tamu-tamu spesialnya pada malam hari ini untuk berbagi pengalaman dari Coach Jacob. Dan Coach Jacob ini itu adalah seorang trainer, juga seorang nah ini dia. Tepuk tangan untuk Coach Jacob. Jadi Jacob ini itu adalah seorang trainer dan juga konsultan bisnis dan perusahaan yang mengkhususkan dirinya itu untuk melakukan transformasi. Seperti kita ada World's Best Rapid Transformation Coach yang memang mengkhususkan dirinya untuk merubah atau melihat apa sih yang kira-kira bisa diubah atau kira-kira bisa diperbaiki dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk memperbaiki kinerja atau produktivitas dari perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, dan Jacob ini juga lulusan dari New Zealand, Auckland University. Juga beliau adalah pemegang Six Sigma Master Black Belt. Mungkin ada yang pernah dengar ya Six Sigma Master Black Belt yang langsung dari USA. Dan itu benar-benar adalah gelar ataupun sertifikasi yang benar-benar sangat bergengsi di dunia konsultan di dunia. Dan juga beliau juga mendapatkan sertifikasi dari Trace One dari Rusia, juga NLP atau Certified Master Practitioner dari United States, dan juga NLP Certified Trainer, dan masih banyak sertifikasi yang beliau dapatkan karena beliau memang banyak sekali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk bagaimana sih cara
memperbaiki atau membuat perusahaan menjadi lebih baik dan produktivitasnya menjadi lebih maksimal. Dan untuk itu hari ini kita akan persilakan beliau untuk sharing kepada tamu-tamu dari Megaverse dan juga tamu dari Coast to Change hari ini untuk berbagi apa sih yang kira-kira mau dibagi sama Jacob. Dan untuk itu mari kita sambut saja. Jacob, silakan. Terima kasih, Yogo. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari. Selamat datang di acara C2C Business Leadership Engagement. Alright. First of all, let me thank you all for being here this evening. A special thanks to Bank Mega team and to all you lovely customers to be here and to be a part of this leadership engagement conversation. Nah, hari ini Jacob merasa sangat berbahagia sekali dan berterima kasih sebanyak-banyak kepada nasabah Bank Mega, Megaverse terutama yang mau meluangkan waktu untuk datang hari ini bersama-sama kita hari ini untuk menghadiri acara yang sangat spesial pada malam hari ini. So, this is Hugo. Hugo's going to help me today evening. He will assist me in translating from English to Bahasa. Ya, jadi saya akan membantu Jacob. Saya yakin bahwa hari ini mungkin banyak sekali hal yang mungkin bisa di-share sama Jacob, tapi hari ini mungkin saya akan membantu Jacob untuk mentranslate. Ya. Nah, Fantastic. So, the topic for this evening is leadership engagement. jadi topik pada malam hari ini sesuai dengan yang kita lihat di depan, itu adalah leadership engagement. So, as all of you are leaders here, let's for one moment take a time to understand the phrase engagement. Nah, dan ingat bahwa Anda semua yang hadir pada malam ini adalah semuanya leader atau pemimpin di perusahaan atau organisasi yang sedang Anda jalankan saat ini. Mari kita bersama-sama dulu berpikir bahwa kira-kira apa arti dari sebuah kata engagement ini. Over the last 30 years, I have been going across from one corporation to another, coaching them. And when I meet up with the senior leaders, I ask them one standard question. And the question is, who is your biggest asset in your company? Nah, jadi setelah Jacob ya banyak melakukan perjalanan bisnis, juga meng-coach banyak sekali perusahaan di luar sana, bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Beliau sering bertanya kepada pemilik atau owner atau leaders yang ada di dalam perusahaan tersebut, bertanya kepada mereka, kira-kira menurut Anda apa aset yang paling berharga di dalam organisasi atau perusahaan Anda? And most often, these senior leaders give me a standard answer. And the answer is, our products is our biggest asset. Nah, dan kebanyakan, mostly, banyak sekali customer Jacob yang leader perusahaan tersebut menjawab bahwa yang paling berharga tentu saja adalah produk kita. I reckon the time has come for all of you as leaders seated here to understand that your biggest asset in your corporation are your people. Nah, jadi Jacob berharap bahwa mungkin hari ini adalah saat yang paling tepat bagi kita semua untuk sedikit mengubah persepsi bahwa yang paling penting, aset yang paling penting dari satu perusahaan adalah SDM atau manusia yang bekerja di dalamnya. People form the skeleton of your organization. They form the framework of your organization. Nah, orang di luar sana itu banyak sekali yang belum mengetahui tentang framework atau definisi dari hal tersebut. Now let us take a moment and understand what is engagement. Nah, jadi mungkin hari ini kita bisa, mungkin Jacob ingin sharing bahwa kira-kira menurut Anda apa sebenarnya arti dari engagement ini? Since people form a part of your organization, since they are your asset, engagement is nothing but the emotional commitment that every employee has towards his or her leader. Nah, jadi sebenarnya adalah engagement ini, belum banyak yang tahu bahwa engagement adalah keterkaitan atau It's an emotional commitment
Ya, jadi adalah komitmen secara emosional atau keterkaitan secara emosional antara orang-orang yang berada di dalamnya ini terhadap perusahaan. Right. Let me rephrase that again. This is very, very important that all of you need to understand. Engagement is a measure of the emotional commitment that an employee has towards his or her own leader. Engagement menurut Jacob adalah di sini adalah bagaimana perasaan keterkaitan atau secara emosional perasaan para tenaga kerja atau pegawai atau karyawan yang berada dalam suatu perusahaan terhadap atasan atau bosnya. So engagement is all about feelings. Nah, seperti lagu engagement itu is about feelings. And this is what is taken so lightly in most of the corporations. Nah, jadi inilah yang sekarang sangat-sangat kita harapkan semua perusahaan untuk memilikinya. Jadi engagement itu perasaan keterkaitan atau perasaan secara emosional bahwa mereka adalah bagian dari perusahaan. One of the greatest authors in business, Carl Buchner, said, "People forget what you do. People forget what you say, but people never forget how you make them feel." Nah, seperti salah satu pengarang Carl Buchner, beliau mengatakan bahwa orang yang Anda temui itu akan lupa atau tidak akan ingat apapun tentang diri Anda, apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda katakan. Tetapi mereka akan benar-benar mengingat bagaimana perasaan mereka saat bertemu dengan Anda. So let me rephrase again. People do not remember what you do for them. People do not remember what you say to them. But people will always remember how you make them feel. Sekali lagi Jacob juga tadi berkata bahwa orang tidak akan pernah mengingat atau jarang sekali orang yang akan mengingat apa yang Anda katakan atau Anda lakukan, tapi orang akan terus mengingat perasaan seperti apa yang mereka rasakan saat berada di dekat Anda. Right? So engagement is all about capturing the hearts and heads of your employees. Nah, jadi engagement itu adalah segala hal yang mengenai bagaimana employees atau karyawan Anda itu merasa engage atau keterkaitannya dengan perusahaan dan Anda. Forbes made a study in the US last year. In the US alone, during the year 2014, $350 billion was wasted due to lack of employee engagement. $350 billion. Nah, dan Forbes itu pernah melakukan riset dan mengatakan bahwa di Amerika sendiri 350,000 billion dan 350 miliar US dollar itu hilang begitu saja. Karena apa? Karena perusahaan kehilangan produktivitasnya karena salah satu masalahnya itu adalah engagement. Jadi para karyawan itu tidak merasa memiliki keterkaitan dengan perusahaan dan juga atasannya. So Australia as a nation lost $45 billion last year due to lack of employee engagement. Nah, dan Australia sendiri juga seperti itu, kehilangan begitu banyak cost, 35 miliar $35, dan itu dikarenakan oleh kurangnya atau ketidaktahuannya para pegawai atau karyawan ini tentang engagement, bagaimana mengenaikan diri mereka dengan perusahaan. I'd like to share a true story, and this is what happened a couple of years ago in New Zealand. Dan Jacob akan share kepada kita semua, kira-kira beliau pernah mendapatkan pengalaman yang memang benar-benar true story, pengalaman yang benar-benar terjadi beberapa saat yang lalu. Right. I was hired by the largest banking corporation in New Zealand by the CEO. The CEO gave me a call and said, "Jacob, can you come over to meet me?" Nah, jadi dulu itu Jacob pernah menjabat sebagai Jacob pernah diminta oleh salah satu CEO bank terbesar di New Zealand, dan itu CEO-nya langsung menelepon Jacob dan berkata bahwa, "Jacob, apakah kamu mau bergabung dengan perusahaan atau bank kita?" So when I met him,
he said, Jacob, I have a very important task for you, and I will give you 1 year to perform this particular task. And if you can achieve this task in 1 year, this is your bonus. But if you do not achieve that, you certainly will have to pay us back some money. Are you open for the challenge? Nah, jadi saat Jacob bertemu dengan beliau, CEO-nya berkata, Jacob, saya memberikan kamu 2 pilihan. Yang pertama adalah, ketika saya memberikan tugas ini kepada kamu, kamu harus menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dan kamu akan mendapatkan bonus sekian. Tapi ketika kamu tidak bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan ini, kamu harus membayar sekian ke kita. Me being who I am, and I believe that everything is possible, I said, no problem sir, I'll take up your challenge. Dan Jacob dengan percaya dirinya mengatakan bahwa oke, gak apa-apa, saya akan mengambil kesempatan ini dan saya akan mencoba untuk menyelesaikan tantangan ini. At that point, I never asked him what the challenge was. And when the conversation started, I asked him one question. What is it that you want me to do? Dan sebenarnya Jacob juga tidak tahu bahwa sebenarnya apa sih yang harus dia lakukan. Dan barulah dia tahu setelah diberitahukan tentang sebenarnya apa yang disuruh CEO-nya tadi untuk supaya dia harus melakukannya. So he said, I have 90 people who have been in my company for a very long period of time. They have aged, and I want you to professionally manage them outside. Nah, jadi tugasnya simpel sebenarnya, hanya bagaimana sebisa Jacob untuk menghandle 90 orang karyawan yang ada di dalam bank tersebut. So I again asked him a question. Do I have 2 options? Do I have the option of turning these people around and making them as your most productive employees? Or I do not have an option but to send all of them home? Lalu Jacob kembali bertanya kepada mereka, oke, ketika tadi Anda memberikan saya 2 pilihan, bolehkah saya memberikan 2 option kepada Anda? Silakan. Dan option dari Jacob adalah, apakah saya harus memilih pilihan pertama, yaitu mengubah semua karakter ataupun mengubah kinerja para karyawan yang tadi Anda bilang 90 orang ini dan susah sekali untuk diatur, atau saya harus mengirim mereka semua ke rumah. So he laughed at me and said, he literally laughed at me and said, I will give you 2 options. And if you're lucky, you can turn these people around. Nah, jadi lalu dengan tertawa, CEO-nya tadi berkata kepada Jacob bahwa oke, silakan. Dan kalau kamu beruntung, kamu akan tetap mempertahankan 90 orang ini dan bersama dengan mereka tetap berada di bank ini. To keep my story short, in 6 months, not a year, in 6 months, these 90 employees were the most productive employees of the bank. Nah, jadi dalam 6 bulan, hanya dalam 6 bulan, tadi kontraknya 1 tahun. Jadi dalam waktu 6 bulan, yang tadinya yang dikatakan bahwa employee atau pegawai atau karyawan yang bekerja dalam bank itu adalah termasuk pegawai yang sangat-sangat buruk kinerjanya, menjadi pegawai dengan predikat yang paling baik dan paling bagus. So in 6 months, when I turned around and when I had to leave the company,